Bismillahirrahmanirrahim. Ya, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pojok Hukum. Bagaimana kabarnya? Tetap sehat dulur ya. Tetap semangat. Semangat luar biasa. Untuk video saya kali ini saya akan membahas pertanyaan-pertanyaan. Mungkin ada kejadian di masyarakat mengenai teror atau mengenai ancaman atau mengenai perbuatan-perbuatan yang mengganggu kenyamanan seseorang. Intinya dalam judul video ini adalah, Bang, bagaimana saya ini kalau sudah berkeluarga, sudah bersuami istri, tapi mantan saya ini sering menelpon, meneror, mengganggu kenyamanan saya. Padahal saya sudah berkeluarga. Sedangkan mantan ini dulu saya tinggal menikah dengan suami saya. Jadi ini si penanya ini adalah seorang perempuan. Sebelum saya lanjutkan, silakan like, komen, share, dan subscribe. Salam Pojok Hukum. Oke, dulur, saya lanjutkan lagi. Dulur tinggal nyimpulkan judul untuk video saya ini. Yang jelas seseorang mengadu kepada saya, mengadu kepada Pojok Hukum, Bang, saya mempunyai pacar dahulu, sekarang saya sudah berkeluarga dan sudah menikah, namun pacar saya ini setelah saya tinggalkan menikah ternyata masih mengganggu kenyamanan saya dengan cara menelpon, ya, WA, atau mungkin mengupload di video atau mengupload di Twitter, di sosial media lain, Facebook atau di mana. Terus juga melakukan semacam teror menurut dia, tanda kutip teror menurut dia. Jadi bisa melalui surat atau di rumahnya didatangi atau bagaimana dan lain sebagainya. Nah, untuk itu pertanyaannya, apakah bisa dilaporkan tindakan daripada mantan pacarnya tadi kepada pihak kepolisian, atau mungkin bisa dikasuskan kepada ranah hukum. Oke, begini dulur, dalam hukum pidana terutama tentang ancaman atau teror ini memang ada perbuatan yang mengancam jiwa atau mengancam kenyamanan seseorang, itu terutama pada pasal perbuatan tidak menyenangkan, atau kalau bahasa hukum sehari-hari kita itu perbuatan tidak menyenangkan itu sebenarnya pasal yang sudah dihapus atau direvisi, ya. Itu pasal 335, perbuatan tidak menyenangkan, perbuatan yang tidak menyenangkan. Nah, ini unik dulur. Kalau dulu sedikit-sedikit seseorang melaporkan tindakan si
lawannya si A melaporkan tindakan si B, sedikit-sedikit mesti mengenai pasal perbuatan tidak menyenangkan. Terus ada lagi suami istri yang tidak tahu menahu tentang pasal 335. Ternyata saat berhubungan suami istri yang melaporkan kepada pihak institusi polisian tentang suaminya bahwa suaminya telah melakukan perbuatan tidak menyenangkan. Terus Pak, gimana caranya kalau seandainya bisa dijerat? Ya, asalkan ada ancaman atau perbuatan tidak menyenangkan. Kalau nggak bisa ada ancaman ya terpaksa diarahkan kepada, jangan berkecil hati, diarahkan kepada Undang-Undang ITE, Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik, dengan menyebarluaskan informasi-informasi dengan perbuatan-perbuatan yang kira-kira mengganggu kenyamanan, ketertiban dan lain sebagainya, itu bisa didiskusikan dalam gelar perkara di kepolisian, di kepenyidikan. Ya, bisa jadi seperti itu. Anda ngarah bukan kepada Undang-Undang KUHP 335, tapi tentang tentang ITE, Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik, terutama pasal 29 yang ancaman pidananya paling lama 4 tahun atau denda paling banyak 750 juta. Saat itu setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan informasi elektronik dan atau dokumen elektronik berisi ancaman kekerasan, tapi tetap menakut-nakuti, itu aja sudah cukup. Menakut-nakuti, kamu selamat ya gini-gini, terus kamu kalau seandainya keluar nanti hati-hati ya, ini kan menakut-nakuti, hati-hati di jalan, nanti bisa-bisa kamu, asalkan identitas daripada si pelaku jelas, ini nomor si pelaku. Tapi kadang-kadang untuk pembuktian ini susah juga, kadang-kadang berubah-berubah nomor itu, nomor HP dan lain sebagainya ya, itu bisa juga. Tapi kalau mengenai kekerasan tentang merusak bangunan, harta benda, menjadi korban menjadi ketakutan, terus memang bisa dibuktikan secara nyata, terus sampai mengganggu psikologis si korban dan lain sebagainya, beda lagi. Tidak hanya Undang-Undang ITE saja, kalau melalui ancaman tadi terus diteruskan dari KUHP, itu malah lebih parah lagi. Terus kalau seandainya memang unsur-unsur lain-lain tadi nggak terbukti, terus nggak bisa diteruskan, bagaimana Bang? Ya, Anda bisa melakukan perbuatan perdata, gugatan perdata kepada yang bersangkutan. Memang hukum itu memang tidak seperti kita membalikkan telapak tangan ya, kadang-kadang perlu kejelian, ketelitian. Kalau seandainya Anda gugat di pengadilan, Anda harus benar-benar siapa tergugatnya harus jelas, identitas tergugat, terus dasar hukumnya apa, terus tentang isi daripada gugatan. Anda bisa masukkan kepada perbuatan melawan hukum, kan ada dua, prestasi sama perbuatan melawan hukum. Saya kira cukup sekian, daripada terlama-lama nanti malah ngantuk terus ya toh. Lebih baik saya lanjutkan dalam video lainnya yang lebih menarik. Oke dulur, mudah-mudahan dulur mencet like-nya. Saya minta dulur memencet tombol like-nya dan subscribe, dan juga yang baru mungkin bisa berlangganan di tombol lonceng. Oke, terima kasih.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Kodiko.